Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu dengan judul Purnama Kambang Ayun, dengan para pemain: Herman sebagai Empu Gandring, Andi Rishadi sebagai Biku Dewa Hastu, Iwan Dahlan sebagai Mahisa Beranjangan, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Petrus Urspon sebagai Kumbayoni, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Yang dilihat Kamaswara melalui mata terpejam itu sekarang melesat meninggalkan Kamaswara. Kemudian dengan keyakinan hatinya, Kamaswara segera melompat untuk mengikuti kemana cahaya itu pergi. Malam masih membentang dan serangga malam pun belum berhenti bersenandung. Sementara rembulan di atas seakan-akan ingin membelah cahayanya untuk bersinar penuh. Kamaswara kelihatan masih mengikuti cahaya itu. Namun kali ini Kamaswara tertinggal jauh karena cahaya itu melesat begitu cepat. Gila, cahaya itu melesat begitu cepat. Aku benar-benar kewalahan mengejarnya. Cahaya itu berhenti di ujung sana. Biarlah aku tidak mengejarnya dulu. Aku perlu mengatur napas. Mudah-mudahan saja setelah aku mengetahui siapa orang itu, aku mendapat keberuntungan dan bukan sebuah penyesalan. Cahaya itu mulai bergerak-gerak untuk melesat lagi. Baiklah, aku akan mengikutinya lagi. Oh, luar biasa sekali. Cahaya itu seolah-olah dikendalikan oleh kekuatan yang hebat. Kecepatan yang melesat melebihi kecepatan lariku. Aku sebenarnya tidak habis pikir. Hanya dengan memejamkan mata saja, aku bisa mengikuti cahaya itu melesat. Harus mendekati cahaya itu agar tidak tertinggal jauh. Mau berhenti di mana sebenarnya cahaya itu? Sejak dari tadi ia hanya melesat ke sana kemari saja. Ya, tapi biar bagaimanapun, aku harus tahu apa sebenarnya yang diinginkan orang itu. Cahaya yang berwarna kebiru-biruan itu terus melesat menembus tebalnya kabut, dan Kamaswara pun terus mengikutinya. Setelah beberapa saat Kamaswara mengikuti kemana larinya cahaya itu, akhirnya benda itu pun berhenti di sebuah tempat, dan tempat itu adalah sebuah air terjun yang deras. Oh, gila! Kenapa cahaya itu berhenti di atas air terjun ini? Rasanya tidak masuk di akal kalau orang itu tinggal di tempat seperti ini. Hei, cahaya itu turun ke bawah sana. Apakah itu artinya aku pun harus terjun ke bawah sana? Tidak, ini sama saja bunuh diri. Lebih baik kubuka mataku. Apakah benar aku berada di atas air terjun? Perlahan Kamaswara membuka matanya. Dan ternyata penglihatan batinnya tidak berbeda dengan apa yang ia lihat sekarang. Arus air terjun yang jatuh ke bawah itu nampak berkilat-kilat ditimpa cahaya rembulan. Perlahan Kamaswara mundur beberapa tapak sambil menarik napas panjang. Inikah air terjun Kambang Ayun itu? Tetapi bukankah air terjun itu akan terlihat jika bulan purnama nanti bersinar penuh? Kalau memang ini air terjun Kambang Ayun,
Berarti suara yang mengajakku bicara tadi berada di belakang air terjun ini. Aku jadi bingung. Hei, cahaya itu kembali naik ke atas. Sekarang dia diam di hadapanku. Cahaya kebiru-biruan itu berhenti di hadapan Kamaswara. Tetapi setelah beberapa saat melayang-layang, tiba-tiba saja cahaya itu kembali turun ke bawah. Benda itu seolah-olah mengisyaratkan agar Kamaswara mengikutinya untuk turun ke bawah air terjun itu. Kembali hati Kamaswara berdebar, karena ia tahu apa yang diinginkan benda bercahaya kebiru-biruan itu. Tidak, biar bagaimanapun, aku tidak ingin terjun ke bawah sana. Suasana di bawah sana mengerikan sekali. Kalau aku turun ke sana, kemudian tidak bisa mengatasi keseimbangan tubuhku, sudah pasti tubuhku akan hancur terbentur batu-batu besar itu. Iya, lebih baik ku tinggalkan saja tempat ini. Tapi, pergi pun percuma, karena kabut ini belum juga lenyap. Lalu apa sekarang yang harus kulakukan? Keadaanku sekarang benar-benar serba salah. Anak muda, kenapa kau masih diam di tempat itu? Bukankah kau tahu cahaya yang kau ikuti itu turun ke bawah air terjun ini? Ikutilah cahaya itu, anak muda. Tidak, aku tidak mau tubuhku hancur dengan sia-sia di bawah sana. Air terjun ini sangat curam sekali. Sementara aku tidak bisa mengatasi keseimbangan tubuhku. Rupanya kau masih meragukan kehebatanku. Kalau aku menyuruhmu untuk melakukan sesuatu, itu artinya kau sudah ada dalam perlindunganku. Kau tidak perlu takut. Aku akan menjaga berat tubuhmu untuk turun ke bawah sana. Ayo, turunlah anak muda. Aku masih ragu. Tapi, ya, baiklah. Aku tuh sudah terlampau basah. Mati pun aku rasa tidak akan ada lagi orang yang menyesali. Semua sekarang tidak ada lagi yang bisa kuharapkan. Pinaka Swasti Ratu telah pergi, dan Rahastri Kandi telah sirna dari dalam hatiku. Ayo anak muda, apalagi yang kau pikirkan? Turunlah. Baik, aku akan menuruti kata-katamu. Kembali Kamaswara memejamkan matanya. Perasaannya berdebar kembali mengguncang dadanya. Sekalipun ada perasaan nekat dari dalam hatinya, namun begitu keraguan-raguan masih dia rasakan. Tetapi tak lama kemudian, tubuh Kamaswara pun melayang turun ke bawah. Tetapi sungguh di luar dugaan, Kamaswara ternyata tubuhnya turun seperti selai daun yang jatuh. Pelan sekali tubuh itu turun, namun belum sempat Kamaswara sampai ke bawah. Tiba-tiba saja tubuh Kamaswara berhenti di tengah-tengah, di antara dasar air terjun dan puncaknya. Belum lagi selesai keterkejutan Kamaswara hinggap di benaknya. Entah bagaimana, tiba-tiba saja ada sebuah kekuatan menyedotnya ke dalam air terjun itu. Tempat apakah ini? Kenapa tadi tiba-tiba aku tersedot ke dalam air terjun ini? Apakah tempat ini berada di belakang air terjun? Semua kejadian yang kualami malam ini benar-benar aneh dan membuatku bingung. Kamaswara berdiri setelah terjatuh akibat disedot oleh kekuatan tadi. Kemudian dengan penuh hati-hati, dia pun segera melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Jagat Dewa Batara. Aku sepertinya sudah mengenal ruangan ini. Iya, aku baru ingat. Bukankah ruangan ini adalah ruangan yang kulihat melalui batinku? Jagat Dewa Batara. Apakah orang itu yang telah menghadirkan gambaran ruangan ini melalui batinku? Aku akan terus menelusuri ruangan ini.
Selamat datang di tempatku, anak muda. Masuklah. Jangan sungkan-sungkan. Iya. Apakah aku tidak bermimpi? Aku seolah-olah tidak percaya dengan kenyataan yang tengah kuhadapi ini. Kau tidak bermimpi. Ini adalah alam nyata. Lalu apakah benar ruangan ini berada di belakang air terjun seperti yang kau katakan tadi? Iya. Ruangan ini memang berada di belakang air terjun. Anak muda, di dunia ini tidak ada yang aneh. Kalau yang kuasa memang mengendakinya. Seperti yang kau lihat sekarang ini. Kemarilah, lebih mendekat. Iya. Siapa namamu, anak muda? Kameswara. Dan kau sendiri siapa? Namaku Kumbayoni. Aku adalah seorang rakai yang berasal dari suatu masa yang sudah lewat. Dan namaku yang sebenarnya adalah Rakai Walengpu Kumbayoni. Apakah benar apa yang kau katakan itu? Iya. Untuk apa aku berdusta? Lalu bagaimana mungkin orang yang hidup di masa lalu sampai sekarang masih bisa bertahan? Ada satu yang kau lupakan, anak muda. Yaitu air suci. Karena air suci itulah sehingga hidupku masih bisa bertahan sampai sekarang. Iya, aku baru ingat. Jadi kaulah selama ini yang sering disebut-sebut orang sebagai laki-laki aneh itu? Iya, tetapi kalau kita mau berpikir, sebenarnya tak ada yang aneh. Aku tahu manusia biasa seperti kau juga. Tapi biar bagaimanapun, kau mempunyai kelebihan. Dan kau adalah seorang rakai. Maafkanlah atas kelancangan saya tadi, Rakai. Mungkin saya telah berani berbuat kurang ajar terhadap Rakai. Sudahlah, Kameswara. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Bukankah sudah aku katakan bahwa aku pun manusia biasa sepertimu? Lalu apa sebenarnya tujuan Rakai menginginkan saya datang ke tempat ini? Aku membutuhkan pertolonganmu, Kameswara. Kameswara nampak masih terpaku menatap orang yang berada di hadapannya. Sementara Rakai Walengpu Kumbayoni hanya tersenyum setelah berkata demikian. Wajahnya kelihatan tenang. Dari kata-katanya, laki-laki muda yang sebenarnya berusia sangat panjang ini sepertinya mengandung arti yang cukup dalam. Sekali lagi Kameswara menarik napas panjang. Suasana jadi nampak hening sejenak. Sementara di luar sana, rembulan nampak sudah bergulir jauh dan bintang-bintang lelah berkedip. Kenapa kau diam, Kameswara? Tidak, tuanku. Saya hanya berpikir, apakah tuanku tidak salah bicara? Bukankah tuanku Rakai tahu bahwa saya tidak mempunyai kepandaian apa-apa? Aku bukan meminta pertolongan dengan menggunakan kehebatan. Tetapi aku membutuhkan pertolongan dari kau. Hanya dengan ketulusan hatimu. Lalu pertolongan apa yang tuanku Rakai harapkan dari saya? Ada satu keinginan yang selama ini mendekam dalam hatiku. Dan hal itu membuatku selalu merindukannya. Aku merindukan kematian, Kameswara. Saya tidak mengerti maksud tuanku Rakai. Aku menginginkan kematian, Kameswara. Usiaku sudah terlalu panjang. Aku tak akan menemukan kematian jika tak ada orang yang membunuhnya. Aku hidup di Mayapada ini rasanya sudah bosan. Karena yang kutemukan hanyalah kejenuhan dan kebosanan yang tidak ada habis-habisnya. Sekarang bagiku, kematian adalah sesuatu yang indah, yang selama ini kurindukan. Aneh sekali. Asap ini semakin lama semakin tebal. Asap itu sekarang mengurung mayat Rakai Walengpu Kumbayoni. Apalagi ini akan terjadi? Kala
Dengan suara mundur beberapa tapak melihat asap tebal yang mirip kabut itu mengurung mayat Rakai Walengpu Kumbayoni. Sementara asap terus menebal dan keanehan pun terjadi, tiba-tiba saja asap itu lenyap disusul dengan lenyapnya mayat Rakai Walengpu Kumbayoni. Mayat Rakai Walengpu Kumbayoni lenyap. Telah jasad Rakai Walengpu Kumbayoni sirna. Bersamaan dengan itu, di tempat yang jauh, yaitu di Padang Karautan, Ken Arok yang saat itu sedang melakukan semadi, tiba-tiba saja menyerang. Dia merasakan seolah-olah ada sesuatu yang menyentak sukmanya. Ken Arok kemudian menjerit bagaikan seekor harimau yang terluka. Suaranya yang keras telah membelah malam. Kejadian yang terjadi malam itu antara sirnanya mayat Rakai Walengpu Kumbayoni yang berada di Kambang Ayun dengan semedinya Ken Arok di Padang Karautan seakan-akan mempunyai waktu yang bersamaan. Sementara itu, Aryo Pangumping dan Ken Siwi yang juga tengah melakukan semedi tiba-tiba saja terkejut dengan lenyapnya kabut di wilayah itu. Ah, Paman Haryo Panumping, lihatlah, kabut ini tiba-tiba saja lenyap. Iya, aneh. Apa yang sedang terjadi ini? Kenapa tiba-tiba saja kabut yang cukup tebal ini lenyap begitu saja? Apakah sudah saatnya kabut ini lenyap, Paman? Padahal, bukankah bulan purnama belum tiba? Benar. Seharusnya kabut ini lenyap pada saat muncul bulan purnama. Suara air terjun itu pun tak terdengar lagi, Paman. Iya. Aneh. Suasana di wilayah ini tiba-tiba saja berubah seperti keadaan semula. Ken Siwi, kalau begitu, lebih baik kita tinggalkan tempat ini. Kita cari ayahmu. Mumpung keadaan sedang dalam suasana yang baik. Ayolah. Iya, Paman. Ayo. Keduanya segera meninggalkan tempat itu. Wilayah Kambang Ayun sekarang benar-benar telah kembali pada suasana semula. Rupanya ajian rembulan kalangan pun yang ditebar oleh Rakai Walengpu Kumbayoni ikut lenyap bersama lenyapnya tubuh pemilik ajian itu. Sementara itu, Kang Suara yang masih terpaku menghadapi suasana aneh itu tiba-tiba saja teringat dengan nama yang diberikan Rakai Walengpu Kumbayoni. Sukma Suci. Aku tidak tahu apa makna dari nama itu. Kedengarannya sangat tegar sekali nama itu. Sukma Suci. Menurut Rakai Walengpu Kumbayoni, menurutnya suatu saat aku akan bertemu dan akan bersama-sama dengannya. Apakah benar demikian? Rasanya seperti tidak masuk di akal. Hei, kenapa tiba-tiba saja aku lupa dengan permaisuri Rakai ini? Luar biasa sekali kecantikan perempuan ini. Aku rasa usianya pun sama dengan Rakai Walengpu Kumbayoni. Betapa sempurnanya bentuk wanita ini. Apakah karena air suci itu sehingga kecantikannya tidak berubah? Kenapa tiba-tiba saja aku tertarik dengan wanita ini? Entah bagaimana seandainya wanita ini menjadi istriku. Mungkin aku akan bahagia memilikinya. Seandainya saja kau bisa bicara atau tersadar dari tidurmu, ingin sekali aku mengucapkan bahwa aku mencintaimu.
Bentuk tubuhmu begitu sempurna, dan kulit tubuhmu sangat halus sekali. Benar-benar ciptaan yang agung yang sempurna. Sambil menatap penuh kekaguman serta kasmaran yang dalam, Kameswara melangkah mendekati wanita yang berada di hadapannya. Setelah Kameswara merasa dekat sekali dengan wanita itu, perlahan dia menggerakkan tangannya untuk menyentuh wajah wanita itu. Tetapi belum sempat tangannya menyentuh kulit pipi wanita itu, tiba-tiba saja wanita yang berada di hadapan Kameswara ini membuka matanya, dan secepat itu pula Kameswara menarik kembali lengannya. Apa yang ingin kau lakukan, anak muda? Tidak. Aku tidak bermaksud apa-apa terhadapmu. Kupikir kau tidak akan tersadar dari tidurmu. Tapi, hei, aku tidak melihat kau menggerakkan bibirmu. Aneh, aku jadi bingung. Kaukah yang bicara padaku? Iya, kita memang sedang berbicara. Dan aku bicara tidak melalui bibirku, tetapi hatiku. Jadi kalau begitu, aku mendengar kata-katamu pun salah. Jika aku bicara secara jujur bahwa kau seorang wanita yang cantik. Cukup. Aku sudah katakan, jangan bicara seperti itu. Aku tidak suka. Dan kau tidak pantas bicara seperti itu di hadapan Maharani Sri Sanjaya Warsa. Bukan main. Jadi itukah namamu? Maharani Sri Sanjaya Warsa. Sebuah nama yang bagus sesuai dengan orangnya. Cantik dan menarik hati. Maharani Sri Sanjaya Warsa. Aku berhak melakukan apapun terhadap dirimu jika aku suka. Karena aku adalah bagian dari takdir perjalanan suamimu. Terus terang, Maharani yang cantik, aku mencintaimu. Kameswara benar-benar tidak peduli lagi dengan apa yang dikatakannya. Setelah bicara demikian, kembali tangan Kameswara bergerak untuk menyentuh kulit pipi Maharani Sri Sanjaya Warsa yang halus. Melihat hal itu, mata wanita cantik itu melotot penuh amarah. Nah, bagaimanakah tindakan Maharani Sri Sanjaya Warsa melihat tangan Kameswara yang ingin menyentuh pipinya? Dan bagaimanakah sikap Kameswara sendiri? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.